Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat bersama keluarga. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas Microsoft Word, yaitu membahas mengenai elemen dokumen Microsoft Word. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai paragraf. Kamu sudah belajar mengenai paragraf dan bagaimana cara membuat paragraf itu. Nah, dokumen Microsoft Word sebenarnya bukan hanya paragraf, tapi dalam dokumen itu bisa terdapat gambar, tabel, grafik, shape, word art, equation atau rumus matematika, simbol, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita secara khusus akan membahas mengenai tabel. Yang pertama, pengertian tabel. Tabel adalah elemen dokumen Microsoft Word yang terdiri dari kolom dan baris. Ini contoh tabel. Ada kolom, ada baris. Kita lanjutkan, cara membuat tabel. Cara membuat tabel ada dua macam, yaitu interaktif dan melalui kotak dialog. Kita langsung aja praktek. Cara membuat tabel yaitu klik insert, klik tombol tabel. Kita klik di sini. Secara interaktif berapa jumlah kolomnya? Misalnya jumlah kolomnya 3, jumlah barisnya 6. Kita klik. Jumlah kolomnya 3, jumlah barisnya ada 6. Itu cara membuat tabel secara interaktif. Nah, sekarang cara membuat tabel melalui kotak dialog. Kita klik tab insert, klik tombol tabel, pilih insert table. Di sini ada kotak dialog, namanya insert table. Masukkan jumlah kolomnya ya. Misalnya jumlah kolomnya ada 3, jumlah barisnya ada 5. Setelah itu kita tekan OK. Maka tabel kedua sudah jadi. Jumlah kolomnya ada 3 dan jumlah barisnya ada 5. Itu membuat tabel melalui kotak dialog. Kita lanjutkan. Bagian-bagian tabel ada kolom, baris, dan sel. Kita lihat bagian-bagian tabel ya. Ada kolom. Ini yang disebut kolom. Yang berbentuk vertikal. Ini yang disebut baris. Yang berbentuk horizontal. Ini baris. Yang arahnya memanjang ke samping. Kemudian ada juga sel. Satu kotak disebut sel. Ini sel, ini sel ya. Kita lanjutkan. Memilih bagian-bagian tabel. Memilih tabel, memilih kolom, memilih baris, memilih sel. Kita lihat. Memilih tabel. Kita klik tabelnya. Di sini ada tanda tabel. Kita klik. Maka tabel tersebut terpilih. Pilih tabel. Ini ada tanda tabel. Klik. Maka tabel akan terpilih. Sekarang memilih kolom. Kita letakkan mouse-nya di atas kolom.
Setelah mouse berubah jadi panah hitam ke bawah, klik. Kita pilih kolom ini, klik. Pilih kolom ini, klik. Itu cara memilih kolom. Cara memilih baris. Letakkan mouse di sini, kita klik. Cara memilih baris, klik. Klik. Memilih baris yang banyak. Sekarang cara memilih sel. Sel adalah satu kotak. Cara memilih sel, tinggal klik di kotak itu. Cara memilih sel. Cara memilih sel. Ini juga cara memilih sel. Baiklah, kita lanjutkan. Mengubah lebar kolom. Mengubah lebar kolom ada dua macam, yaitu di batas kolom, dan yang kedua di ruler atau penggaris. Kita lihat. Mengubah lebar kolom, mouse diletakkan di batas antar kolom. Waktu pointer mouse berubah seperti ini, langsung klik, tekan geser ke kanan untuk menambah lebar kolom, dan geser ke kiri untuk mengurangi lebar kolom. Nah, cara kedua yaitu melalui ruler, mengubah lebar kolom melalui ruler. Di sini ada tandanya. Untuk mengurangi lebar kolom, tarik ke kiri. Untuk mengubah lebar kolom, tarik ke kanan. Kita lanjutkan. Mengubah tinggi baris. Mengubah tinggi baris hanya ada satu cara, yaitu mengubah di batas baris itu. Kita lihat. Ini baris. Akan diubah tingginya. Mouse diletakkan di batas antar baris. Klik, tekan, geser ke bawah untuk mengubah tinggi baris. Dan geser ke atas untuk mengurangi tinggi baris. Ulangi ya. Klik, tekan, geser ke bawah untuk menambah tinggi baris. Klik, tekan, geser ke atas untuk mengurangi tinggi baris. Berikutnya, menghapus. Menghapus kolom, menghapus baris, dan menghapus tabel. Bagaimana caranya? Kita lihat. Pertama, kita ingin menghapus tabel. Ini di kiri atas ada tanda tabel. Klik sehingga tabel terpilih. Kemudian tekan tombol backspace di keyboard. Maka tabel terhapus. Ulangi. Ini ada tanda tabel di kiri atas. Kita klik. Tabel terpilih. Dan tekan tombol backspace di keyboard. Kita lanjutkan. Cara menghapus kolom. Pilih kolom yang ingin dihapus. Klik tab layout. Klik tombol delete. Klik delete kolom. Ini cara menghapus kolom. Ulangi. Klik tab layout. Klik tombol delete. Klik delete kolom. Itu cara menghapus kolom. Kemudian cara menghapus baris. Klik baris yang ingin dihapus.
kemudian klik tab layout, klik tombol delete, klik delete row, baris terhapus. Kita ulangi, klik tombol delete, klik delete row, maka baris terhapus. Kita lanjutkan. Menyisipkan atau menambahkan kolom dan baris. Kita lihat, ini kolomnya akan ditambahkan. Klik layout. Ini ada dua tombol, insert left dan insert right. Right menambahkan kolom sebelah kanan. Kita klik, itu cara menambahkan sebelah kanan. Kita lakukan cara menambahkan kolom sebelah kiri. Cara menambahkan kolom sebelah kiri. Kita lanjutkan cara menambahkan baris. Sama, ada di tab layout. Di sini ada dua tombol, insert above menambahkan baris di atasnya, insert below menambahkan baris di bawahnya. Kita lihat, menambahkan baris di atasnya. Kita lihat di sini menambahkan baris di bawahnya. Nah, itu cara menambahkan kolom dan baris. Berikutnya, split table. Artinya memotong tabel. Misalnya, satu tabel yang di-split, maka tabel tersebut akan dipotong pada posisi kursor, sehingga tabel tersebut menjadi dua. Kita lihat, ini tabel ini akan di-split, yang dipotong. Kita ketik dulu supaya lebih jelas. Nah, ini akan dipotong di posisi ini, di posisi angka 6. Sama, perintahnya ada di tab layout. Ini perintahnya ya. Kita lakukan split table, maka yang tadinya satu table terpisah menjadi dua table. Itu split table. Kita lanjutkan. Mengetik ke table. Bagaimana cara mengetik ke table? Mengetik ke table adalah mengetik ke tiap sel. Kita coba mengetik. Mengetik ke table. Itu cara mengetik ke table. Jadi mengetiknya ke tiap kotak atau tiap sel. Ini ada penjelasannya. Cara mengetik ke table adalah mengetik pada setiap sel. Memformat table. Memformat adalah mengatur semua elemen tampilan table. Misalnya, border, shading, teks. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, semoga kalian masih menyimak video ini sampai tuntas. Kita lanjutkan, yaitu dengan materi memformat table. Memformat table adalah mengatur semua elemen tampilan table. Misalnya, border atau garis-garis, shading atau warna latar belakang, teks, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Tabel yang di atas adalah tabel yang belum diformat ya. Masih polos. Belum ada garisnya, belum ada warnanya. Sedangkan tabel yang di bawahnya, ini tabel yang sudah diformat. Tabel yang sudah diformat, ibarat seseorang yang sudah bersolek ya.
sudah bermake up dan dikasih hiasan. Itu perbedaannya. Kita lanjutkan. Memformat border atau garis suatu tabel, yaitu terdiri dari posisi border, warna border, ketebalan border, dan style atau model border. Kita lihat contohnya. Di sini kita akan memformat ya. Pilih tabelnya. Kita akan pilih garisnya, yaitu garis yang ini, yang normal ya. Kemudian ukuran garisnya pilih yang 1. Kemudian warna garisnya kita pilih yang warna biru. Kemudian bordernya kita pilih yang semuanya ya, all border. Bisa kita lihat ini contohnya sudah diformat menjadi garis. Jadi memformatnya di tab desain. Di sini ada tombol-tombol perintah yang berhubungan dengan border, kemudian ukuran bordernya, kemudian berapa ukurannya ya, model border, dan warnanya. Itu mengenai border. Kita lanjutkan. Setelah memformat border, kita lanjutkan dengan memformat shading atau background color table ya, yaitu terdiri dari fill color, kemudian dan pattern ya. Kita lihat contohnya. Fill color itu apa? Kita pilih yang baris pertama, kita pilih yang shading ya. Fill colornya itu misalnya warna kuning. Kemudian lebih lengkap lagi kalau shading ini, kita klik tombol ini ya, tombol kotak dialog shading. Kita klik di sini warnanya ini, kemudian patternnya. Pattern itu pola, kita ambil yang 12% ya. Patternnya berbentuk pola titik-titik. Misalnya ini warnanya hitam ya, otomatis ya. Kita mau warna merah misalnya, maka kita klik, langsung ada polanya ya. Jadi ada pattern atau pola dan warna latar belakangnya kuning. Itu mengenai shading ya. Kita lanjutkan dengan format tag atau isi table ya. Format tag sama seperti memformat paragraf. Ini sudah dipelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu yang mencakup bold, italic, underline, font paste, font size, font color, left line, center, right line, just type, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada tag ya. Ada tag. Kita pilih menjadi tebal. Jadi sama ya seperti memformat paragraf. Menjadi miring, menjadi garis bawah, warnanya merah. Jadi cara memformat teks di table sama seperti memformat paragraf. Kemudian kita juga bisa atur font size-nya ya. Ukuran fontnya, misalnya ini 18 ya. Wah, ini namanya, nama fontnya dirubah. Kemudian letaknya kiri, mau kanan, mau tengah ya. Dan sebagainya. Itu adalah contoh dari memformat teks pada table. Jadi sama seperti memformat paragraf. Kita lanjutkan cara memformat table.
Ini juga sudah kita lakukan. Tapi di sini kita amati dibagi menjadi dua, yaitu memformat satu persatu. Dan yang kedua memformat dengan auto format. Apa bedanya? Kita lihat lagi. Nah ini yang ini berarti memformat satu persatu tadi itu ya. Misalnya di sini warnanya menjadi warna kuning ya. Ini satu persatu ya. Kemudian di sini di format bordernya menjadi seperti ini ya. Ini memformat satu persatu ya. Kemudian kita juga bisa memformat utuh satu tabel menggunakan ini ya, table style. Style itu model-model dari table ya. Misalnya kita format dengan ini ya, terserah. Maka akan diformat secara otomatis sesuai dengan model-model yang ada di sini. Itu perbedaannya memformat satu persatu dan memformat dengan auto format. Kita lanjutkan. Perintah memformat table yaitu bisa dilakukan pada ribbon dan pada kotak dialog ya. Kita lihat ya. Nah, untuk memformat table kita bisa melakukan di ribbon ya, di tab design. Di sini tadi sudah kita lakukan, ada shading, ada border ya, kemudian ada model garis, ada ketebalan garis, ada warnanya ya. Itu kalau menggunakan tombol-tombol perintah yang ada di ribbon, berada dalam tab design. Tetapi kita juga bisa melakukannya di kotak dialog, yaitu dengan klik tombol yang ada di di kanan bawah. Ini ya, klik. Di sini kita bisa melakukan bermacam-macam format untuk table. Misalnya di sini untuk border itu ada settingannya, ada stylenya gimana ya. Kemudian di sini juga ada warna garisnya, kemudian ketebalan garisnya. Kemudian di sini kita bisa lakukan secara interaktif ya. Begini ya. Bisa dihilangkan, bisa ditampilkan. Itu seperti ini. Bisa dilakukan secara visual, interaktif ya. Kemudian juga bisa kita tetapkan point colornya ya. Kita bisa menggunakan misalnya warna ini untuk warna latar belakangnya, kemudian patennya atau pola ini ya, paten itu pola bisa berapa persen ya. Di sini ada paten dari titik-titik ya, warnanya kalau otomatis itu hitam. Misalnya kita warnanya merah ya, kemudian oke, sehingga seperti ini ya. Jadi memformat menggunakan kotak dialog ya. Jadi memformat itu ada dua macam, menggunakan tombol perintah yang ada di sini di tab design dan menggunakan kotak dialog. Menggunakan kotak dialog cara memformatnya lebih lengkap dan lebih interaktif ya, karena terlihat secara visual. Begitu, itu cara memformat. Kita lanjutkan. Contact tab pada ribbon ya, yaitu tab khusus yang akan tampil secara otomatis ketika kita klik elemen khusus Microsoft Word, misalnya table, gambar, grafik, dan lain-lain, dan akan hilang dengan sendirinya ketika kita klik elemen Microsoft Word yang umum, misalnya paragraf. Maksudnya apa? Kita lihat ya. Kita lihat sekarang, kita klik paragraf. Maka ini tab-tabnya itu tampil seperti biasa ya. Ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, view, dan sebagainya. Jadi tab-tab yang
tampil secara standar. Tetapi ketika kita klik table, maka ada tab yang muncul secara otomatis, yaitu tab yang berhubungan dengan table, yaitu tab desain dan tab layout ya. Layout pada bagian lain sudah kita jelaskan, misalnya untuk menghapus kolom, menghapus baris, menambah kolom, menambah baris, dan sebagainya. Sedangkan desain yang berhubungan dengan table yaitu berhubungan dengan border, warna shading ya, kemudian ketebalan garis, model garis, dan sebagainya. Jadi sepertinya Microsoft Word itu adalah program yang memang dirancang, program yang cerdas. Artinya dia sudah mempunyai yang disebut kecerdasan buatan ya. Itu karena tab-tabnya itu muncul kalau kita klik table. Sementara kalau kita meninggalkan table, misalnya di sini kita klik paragraf, maka tab-tab yang berhubungan dengan pengaturan tabel itu akan hilang dengan sendirinya ya. Itu. Jadi di sini juga kita klik lagi, maka muncullah table tool, itu desain dan layout ya. Gitu ya. Itu namanya yang disebut dengan contact tab pada ribbon. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.